Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan karena adik-adik masih kita bisa berkumpul, bisa masih datang ke rumah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kak Ros percaya adik-adik semua sudah siap ya. Dan saya minta juga supaya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber yang akan kita pelajari pada pagi ini. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, kakak mengingatkan kembali ya. Karena COVID masih ada di sekitar kita. Supaya kita melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adik-adik, yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Baik adik-adik, kita hari ini akan belajar firman Tuhan, di mana kita akan membahas tentang jangan meradang. Pertanyaannya, apa sih Kak artinya meradang? Baik, kakak akan menerangkan apa sih artinya meradang. Kalau meradang itu, kalau seperti penyakit itu ada di dalam tubuh seseorang, itu mengenai seluruh tubuhnya, itu sudah semua kena. Tetapi dalam pagi ini, jangan meradang artinya jangan marah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, arti daripada meradang itu satu, jangan marah, jangan geram, jangan jengkel. Jadi marah, geram, jengkel itu artinya meradang. Contohnya dalam satu kalimat misalnya, dengan meradang dia pergi meninggalkan kami. Atau dengan marah sekali dia pergi meninggalkan kami. Atau dengan geram sekali dia meninggalkan kami. Atau yang lain lagi, dengan jengkel sekali dia meninggalkan kami. Adik-adik, kalau marah itu, boleh nggak kita lihat seseorang yang marah? Bagus nggak? Cakep nggak orangnya adik-adik kalau dia marah? Pasti jelek ya. Kalau mukanya marah itu pasti matanya melotot, mukanya jadi merah, ototnya kenceng itu, terus suaranya melengking karena melampiaskan kemarahan. Orang yang marah itu sama dengan busa kalau misalnya soda kita buka itu kalengnya pasti meledak dia ke atas, itu mengenai orang lain. Itu contohnya kalau orang yang marah. Di sini kakak akan menjelaskan kalau kemarahan itu ada dua jenis ya adik-adik ya. Satu marah yang baik, satu marah yang negatif. Marah yang baik bagaimana dong Kak? Oh ada dong. Contohnya kalau di rumah bapak atau mama marah sama kalian, pasti ya marah ya. Karena apa? Pasti kalian mungkin tidak mau bangun atau mandi, padahal udah mau sekolah. Padahal kalian harus bangun, mandi, terus makan, pakaian, pergi ke sekolah. Tapi kalian masih bermalas-malas. Tentunya mama atau bapak jadi marah. Atau bapak ibu guru di sekolah. Kenapa ibu bapak guru marah sekolah? Mungkin kalian tidak mengerjakan PR. Tentunya bapak ibu guru marah. Atau kalian tidak mengerjakan tugas-tugas. Atau kalian ketika guru menerangkan pelajaran, kalian asik dengan kegiatan kalian. Tentunya bapak ibu guru marah. Itu adalah marah yang baik. Tapi kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana dengan marah yang menimbulkan efek negatif. Ada ya, marah yang menimbulkan efek negatif. Contohnya kita menyalahkan orang lain. Bagaimana caranya ya? Kalian misalnya contohnya gini, kalau kita tidak tahu persoalan, jangan kita membela orang. Kalau kita tidak tahu masalahnya, jangan bela seseorang. Misalnya kalian nih di sekolah punya teman nih, kalian punya teman. Terus kalian datang tiba-tiba marah kepada seseorang, padahal kalian nggak tahu persoalannya. Akibatnya apa adik-adik? Kalian mengundang kemarahan. Akhirnya apa? Terjadi keributan. Itu namanya tidak baik ya. Itu namanya menyalahkan orang yang tidak tahu persoalan. Itu bukan urusan kita. Tapi satu lagi yang paling sering juga terjadi di Jakarta itu tawuran. Adik-adik tahu tawuran kan? Kelompok satu dengan kelompok dua. Kelompok satu tidak tahu masalah kelompok dua, tiba-tiba tawuran mereka. Hanya dengan omongan mereka ribut serang menyerang. Akhirnya apa yang terjadi? Keributan, celaka. Itu yang disebut dengan menyalahkan orang lain tanpa tahu akibat kesalahannya. Di Amsal 3 ayat 30 mengatakan,
Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Seperti tawuran tadi adik-adik, itu kan menyerang orang tanpa tahu salahnya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Keributan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua datang ke sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak polisi sibuk dengan urusan tawuran anak-anak karena ada yang celaka, ada yang kena benda tajam. Akhirnya bermasalah yang sangat besar. Kembali saya akan menerangkan membawa firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Bibir orang bebal artinya apa? Keras kepala, tidak mau diingatkan, dia suka berbantah. Itu artinya orang yang suka bibir orang bebal suka membantah, tidak mau mendengarkan nasihat. Kemudian mulutnya berseru kepada meminta kepukulan. Seperti tawuran tadi. Akhirnya kenapa? Dipukul sama temannya. Yang dipukul siapa? Temannya juga. Yang kena pukul kita juga bisa. Itu namanya meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Mulutnya itu kotor. Mulutnya itu kasar. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ada pepatah, kakak mau kasih pepatah satu. Mulutmu harimaumu. Itu sangat berbahaya ya. Mulutmu harimaumu. Harimau itu sangat menakutkan. Harimau itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi jaga mulut kita. Di sini kakak mau ngasih tahu ciri-ciri orang yang marah itu bagaimana sih? Biasanya tadi saya seperti kakak bilang, kalau orang yang marah itu mukanya merah, ototnya kenceng, itu suaranya keras, itu suka juga banting pintu. Adik-adik suka banting pintu nggak di rumah kalau marah? Oh, mudah-mudahan tidak ada ya adik-adik ya. Atau lempar sesuatu. Itu adalah sikap yang tidak baik. Terus bicaranya kasar. Ini adalah contoh orang yang suka marah-marah ya adik-adik ya. Suka melawan, suka ngotot, tidak bisa dinasihati. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang suka marah. Kakak mau mengingatkan kembali di sini. Kalau tadi seperti tawuran atau kalian punya teman yang lagi bertengkar, tiba-tiba kita membela seseorang yang mengakibatkan keributan, itu tidak baik. Bagaimana cara menangani kemarahan itu adik-adik? Pertama, kita harus melihat dulu supaya suasana tenang. Karena kalau marah apa yang terjadi? Jantungnya itu duk-dak begitu kencang ya. Kemudian lagi wajahnya berubah menjadi merah. Itu ciri-ciri kalau orang lagi marah. Ototnya tegang dan siap-siap untuk menggempur, siap-siap untuk melukai, siap-siap untuk menjahati kepada orang lain. Untuk itu kita harus tenangkan diri dulu, kemudian harus bersabar. Sesudah keadaan tenang, kita bawa masalah itu dengan baik-baik dan kita tenang supaya semuanya berdamai dan dilupakan masalah itu. Itu adik-adik ya cara untuk mengatasi kemarahan. Kenapa sih begitu pentingnya mengatasi kemarahan itu adik-adik? Yang menjadi penting kita ingat adalah kemarahan itu menimbulkan dosa. Nah, semua kita takutkan dengan dosa. Kemarahan menimbulkan dosa. Di Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Adik-adik suka nggak bertengkar? Suka nggak melakukan pelanggaran? Hati-hati adik-adik, itu semua dosa. Tuhan tidak mengingini kita melakukan pelanggaran yang diakibatkan oleh pelanggaran kemarahan-kemarahan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, orang yang suka pada dosa, suka bertengkar. Orang yang suka bertengkar berarti dia suka dosa. Hati-hati kita adik-adik ya. Orang yang suka pada dosa, suka bertengkar. Berarti orang yang suka bertengkar, suka melakukan dosa. Orang yang suka bertengkar sering mengatakan sesuatu hanya untuk menyakiti orang lain. Omongannya ketus, omongannya kasar, ingin mengeluarkan isi unek-unek dari hatinya. Adik-adik tidak begitu ya. Tidak baik. Karena itu dikatakan firman Tuhan itu adalah dosa. Nah, kakak akan memberikan contoh lagi. Misalnya nih, ada satu bingkai foto nih ya. Mau kita tempelkan di tembok tuh.
Kita ambil paku, kita ambil martil, paku itu kita tempelkan, kita pakukan ke tembok. Tapi tidak cocok, kita geser lagi pakunya ke sebelah lagi, kita pakukan lagi, sesudah itu kita gantungkan tembok bingkai foto itu. Yang berlubang tadi adik-adik masih ada enggak? Padahal udah ditutup kan pakai bingkai foto. Tidak adik-adik, masih ada lubangnya. Begitu juga kalau kita memarahin orang dengan kata yang kasar, itu masih menempel di dalam hatinya, mungkin dalam waktu yang lama. Jadi jangan mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati orang. Itu adalah keluar akibat kemarahan. Kakak di sini akan menjelaskan kemarahan mengakibatkan dosa adalah apa? 1, dosa itu karena menimbulkan perkelahian, ya. Jadi kalau kemarahan itu bisa menimbulkan dosa karena kita menimbulkan perkelahian. Teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, orang lain jadi berkelahi. Kemudian adalah pikiran atau sikap kita tidak sopan. Kenapa ya tidak sopan? Iya, karena omongannya kasar. Keluarkan semua kata-kata yang tidak benar juga, semuanya emosinya meledak-ledak. Itu kalau orang marah. Kemudian lagi perkataan maupun perbuatan kasar. Ya tentunya ya, ingin mengatakan sesuatu, melampiaskan kemauannya. Akibat daripada itu semua akan terjadi dendam, menyimpan dendam dan kebencian. Seperti tawuran di Jakarta tadi. Hari ini tawuran, besok nyambung lagi karena tawurannya belum selesai. Ingin pukul sana, bawa benda tajam, akhirnya luka, ya. Kemudian kakak mau ingatkan lagi, apa sih dampak dari kemarahan tadi? Dampak dari kemarahan tadi ada 4 yang kakak perlu ingatkan di sini. Dampak kemarahan itu secara fisik adalah 1, mukanya suka marah, tidak senyum, tidak manis gitu ya. Orang jadi gini, kenapa sih kok mukanya cemberut melulu gitu ya. Terus tidak nyaman kita melihat mukanya karena nggak manis adik-adik. Terus mau menang sendiri, itu orang yang suka marah, suka bertengkar, suka berdebat ya. Secara sosial dia tidak punya teman karena dia suka marah, kesana ribut dia, terus dibenci orang tentunya ya. Kalau orang suka marah, tidak mau berdamai, suka bikin ribut dia, dibenci orang. Efeknya apa bagi kita sendiri? Bukan hanya orang lain aja, tapi kita sendiri. Tidak bisa tidur nyenyak adik-adik. Tidak bisa tidur nyenyak karena pikirannya, aku mau marah, aku mau marah, aku mau marah. Akibatnya apa? Darahnya tinggi, tekanan darahnya naik lagi. Jelek sekali ya, sangat buruk. Terus asam lambungnya naik dan sebagainya. Semuanya. Dampaknya apa secara kerohanian adik-adik? Tidak bisa berdoa tentunya. Kalau kita lagi sedang marah, boleh nggak berdoa? Kayaknya nggak ada damai di hati ya. Kalau Tuhan, kalau kita mau berdoa, hati kita itu berarti nyaman, tenang. Itu berarti merasa tenang dalam berdoa. Karena kita merasa bersalah di dalam Tuhan, jadi kita tidak bisa berdoa. Untuk itu adik-adik, karena kemarahan itu banyak sekali dampak-dampaknya ya. Banyak sekali dampak-dampaknya bagi orang lain, bagi kita juga banyak dampaknya. Mari kita belajar untuk bersabar. Kenapa kita harus belajar bersabar? Dengan kesabaran kita bisa menanggulangi, bisa meredam kemarahan itu tadi. Di Amsal 15 ayat 18 mengatakan begini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Ayo, kalau marah dia bertengkar melulu, bertengkar. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mana yang adik-adik mau? Si pemarah atau orang yang sabar? Adik-adik, kakak berharap kalian adalah orang yang menjadi yang sabar, yang bisa memadamkan perbantahan itu ya adik-adik ya. Jangan memilih yang tadi si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi jadilah kita sebagai orang yang sabar. Orang yang sabar yang bisa memadamkan kemarahan. Karena apa kakak? Oh iya, di sini dikatakan di firman Tuhan, Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Adik-adik tahu ya, sudah belajar pahlawan dari buku sejarah. Pahlawan Indonesia itu mereka itu berjuang untuk mempertahankan negara kita dari penjajah.
supaya negara kita aman. Nah, sekarang penjajah itu siapa di dalam diri kita? Kemarahan itu adalah musuh kita, supaya kita kalahkan kemarahan itu dengan kesabaran kita. Jadi kalau kita bisa meredam kemarahan, berarti kita adalah seorang pahlawan. Kemudian apa dikatakan lagi? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waduh, hebat dong ya, merebut kota. Kita bisa merebut kota dengan kesabaran kita. Luar biasa firman Tuhan. Jadi perlu kita ingat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan kita mau orang sabar karena kita mau jadi pahlawan. Terus kemudian lagi, kalau kita mau menguasai diri, kita merebut kota. Kesabaran dikatakan di sini berasal dari kata kebijaksanaan, yaitu untuk memaklumi pandangan orang lain, untuk memahami orang lain, untuk menerima pendapat orang lain. Ya, adik-adik ya, kebijaksanaan seperti Salomo ya, kita bangga kepada Salomo karena Salomo adalah orang yang bijaksana. Kita juga mau jadi orang yang bijaksana dalam hal ini tentang bersabar, memberi kelonggaran kepada orang lain untuk mengampuni, untuk memaafkan dan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Baik adik-adik, kita mau jadi pahlawan, kita mau menguasai kota dengan melakukan kesabaran kita. Dikatakan di sini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi orang yang cepat marah menunjukkan kebodohan. Adik-adik mau mana? Orang yang bodoh atau yang sabar? Kakak percaya kalian maunya orang yang sabar, karena tidak mau jadi orang yang bodoh. Kemudian kalau kita sudah bisa memelihara kesabaran itu, berarti kita memelihara perdamaian. Adik-adik di sini, memelihara kesabaran berarti kita memelihara perdamaian. Di Amsal 40 dikatakan ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang, karena kita memelihara kedamaian, memelihara kesabaran, berarti hati kita tenang. Jadi, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau iri hati berarti hatinya itu rusak, jahat gitu ya. Di Amsal 20 ayat 3 mengatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi adik-adik tidak boleh suka berbantah. Tidak boleh marah, tidak boleh kata-kata kotor, supaya kita menjadi orang yang terhormat. Jadi kita ambil kata kunci hari ini, saya mau jadi pahlawan, saya mau merebut kota, sesudah itu saya menjadi orang yang terhormat. Kalau di tentara dikatakan, hormat gerak, itu berarti dia seorang pimpinan yang dicontoh ya. Mau kan adik-adik orang yang dihormati ya? Jadi peliharalah perdamaian, berikanlah kesabaran kita, kalahkanlah kemarahan itu dengan tingkah laku kita. Karena cepat marah berarti menunjukkan kebodohan. Kalau kita menjadi cepat marah, berarti kebodohan kita semakin banyak ketahuan. Ya adik-adik ya, pelanggaran kita semakin ketahuan. Ini bodoh sekali orangnya, marah melulu. Jadi jangan marah ya adik-adik ya. Awal dari proses kesabaran yang kita perlu di sini, kata kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran adalah proses dari pengendalian kemarahan. Kita kendalikan marah kita, kita tekan kemarahan kita. Terus kesabaran itu dapat membantu kita menghindarkan pertengkaran. Tidak suka bertengkar. Ya sudah, kalau kamu tahu begitu, ya sudah. Jangan kita mau marah. Terus mampu memelihara perdamaian. Terus kemudian lagi kesabaran itu membuat kita mampu melihara perdamaian agar kita hidup sehat. Ya adik-adik ya, tadi kan dibilang orang yang hatinya tenang itu tubuhnya segar. Jadi hidupnya sehat. Kemudian kalau kita mau memelihara perdamaian atau kesabaran itu, kita akan bisa hidup tenang dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman sekelas, dengan lingkungan kita juga, kita jadi berkat bagi orang lain. Nah di sini adik-adik, kesabaran. Bagaimana sih Kak supaya saya bisa sabar? Kuncinya adalah di tangan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua. Bahwa kalau kita marah, kita dapat menyerang kemarahan itu dengan satu, intinya adalah dengan doa. Tadi pagi saya dengarkan khotbah, katanya begini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertemu kepada Tuhan, kita
bercakap-cakap dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan turun kepada kita. Ketika kita berdoa, bercakap-cakap sama Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan membimbing kita supaya sabar. Adik-adik rajin berdoa kan? Rajin baca firman Tuhan. Nah, disitulah kita mendapatkan kesabaran itu. Nanti Tuhan akan membimbing kita dengan kuasa doa yang di dalam Kristus, pertolongan Roh Kudus. Sesudah kita belajar tadi itu semua, jangan marah, harus sabar. Tentunya kita akan latihan, laksanakan untuk tidak marah. Adik-adik, saya percaya dengan sesudah belajar ini kita pasti bisa praktek untuk tidak marah, untuk melaksanakan ketidakmarahan itu. Bagaimana saya bisa meredam kemarahan itu supaya saya tidak marah? Oke, kembali saya ingatkan lagi adik-adik supaya kita bisa mengalahkan kemarahan itu dengan kesabaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus kita pasti mampu bersabar untuk meredam kemarahan. Kemudian kita di dalam Kristus kita mampu mengasihi teman-teman, menerima dan menghargai pendapat orang lain, yaitu dengan bersabar ya adik-adik ya. Kemudian lagi dengan kesabaran kita akan tenang, hati kita tenang karena tidak ada musuh, tidak ketus, omongannya juga sudah baik, ada damai, wajah kita juga menjadi manis, kata-kata kita tidak ketus tapi kata-kata yang menyenangkan. Kemudian lagi kita merasa aman, terutama kita bisa mampu berdoa datang kepada Tuhan. Demikian adik-adik, pada pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya kalian sudah merasakan bagaimana bahwa kita itu harus bersabar. Untuk itu kakak mengundang kalian supaya semua yang ikutin firman Tuhan ini, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Semuanya adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa ya kami yang baik, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu pagi ini. Tuhan, terutama adik-adik kami semua yang mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus bersabar, harus menjadi orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain supaya kami menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami semua adik-adik supaya kami tidak menjadi orang yang suka bertengkar, tidak suka marah, tidak menimbulkan perbantahan, tidak suka berdebat, tidak mau menang sendiri, dan tidak suka menyakiti orang lain. Tapi kami diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kami menjadi orang yang sabar, yang mengasihi, yang mengalah, yang mengasihi perasaan, memahami perasaan orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami rajin berdoa, supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada dalam kami memimpin kami untuk melatih kesabaran dan menghadapi kesabaran membawa kedamaian. Kami mau supaya seperti firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi orang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itulah Tuhan bagian kami. Kami mau supaya menjadi contoh yang baik bagi orang sekitar kami. Tuntun kami Tuhan supaya menghormati Tuhan dalam hidup kami, di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ayat hafalan minggu ini, Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Makasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan bagi adik-adik minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jangan lupa dihafal ya adik-adik dan dikirimkan kepada guru sekolah minggu yang mengajar adik-adik. Tuhan memberkati.
Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah SMO pada pagi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu